Saudara-saudara, saya akan berkhotbah dengan kalimat pertama dari Yesus Kristus waktu dia berada di dunia di dalam perjanjian baru. Dari Injil Matius, Markus, dari Injil-Injil kita melihat Yesus turun dari surga ke dalam dunia. Mengapa turun? Karena dia kurang enak di surga? Tidak. Karena dia mau menikmati dunia? Tidak. Karena apa? Dia meninggalkan tempat yang mulia, tempat yang hormat, yang begitu sempurna di surga, turun ke dalam dunia. Karena dia mengasihi manusia. Demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu datang ke dalam dunia. Allah menjadi manusia. God became man. Infinite God incarnated himself to be finite man. Allah yang tidak terbatas, Allah yang mutlak, Allah yang bersifat roh murni, turun ke dalam dunia menjadi daging yang bersifat materi. Lahir di palungan, menghirup kencing dan bau kotoran daripada binatang-binatang. Inilah cinta Allah untuk manusia. Dan Yesus berada di dunia, hidup 33 tahun setengah tanpa berbuat dosa. Dia adalah satu-satunya di dalam sejarah semenjak Adam sampai pada hari kiamat, satu-satunya manusia yang tanpa berbuat dosa. Dia suci mutlak, dia adil mutlak, dia benar mutlak, dia baik mutlak, dia kasih mutlak, dia adalah mempunyai kemurahan yang mutlak, dia adalah menyatakan kebenaran keadilan Allah di surga, nyatakannya di dalam dunia ini. Selama 33 tahun setengah dia hidup suci, karena dia memang adalah suci dari kekal sampai kekal. Dia disebut sebagai anak Allah di tempat yang maha tinggi. Dia disebut sebagai yang kudus, the Holy One of God, the Son of the highest God in heaven. Dia datang ke dunia ini untuk menyatakan siapakah Allah yang sejati. Engkau tidak mungkin mengerti siapakah Allah yang sejati melalui Musa. Engkau tidak mengerti siapakah Allah yang sejati melalui Abraham. Engkau hanya mengerti siapakah Allah melalui satu orang saja, Yesus Kristus. Saudara-saudara, tidak ada orang yang sempurna kecuali Kristus. Tidak ada orang yang mutlak suci kecuali Kristus. Tidak ada orang yang mutlak adil kecuali Kristus. Tidak ada orang yang mutlak cinta kecuali Kristus. Tidak ada orang yang mutlak bajik selain Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang tidak pernah berdosa. Amin. Jikalau matamu tidak buta, biar engkau melihat, behold the Lamb of God, the unblemished, the Holy One of God, Jesus Christ, the only Holy One of God.
Satu-satunya yang suci adalah Yesus Kristus. Dia mutlak suci, maka dia mencerminkan Tuhan Allah. Yesus berkata, jika engkau tidak mengenal anak, engkau tidak mengenal Bapa. Jika engkau tidak mengenal aku, engkau tidak mengenal Allahku. Jika engkau tidak melalui aku, engkau tidak kembali kepada Bapa. No one come to the Father but by me. I'm the only one to bring you to your Father. I'm the only one to bring you back to your God, because I'm sent by Him. Siapa pernah mengatakan bahwa dia diutus oleh Allah dan dia menjadi utusan Allah yang paling konkret, yang paling utuh, yang paling sempurna, menyatakan sifat ilahi kepada manusia, kecuali Yesus Kristus. Jangan buta matamu, jangan tuli telingamu, jangan dikelabui oleh nabi-nabi palsu, jangan ditipu oleh pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab. Saya tahu selama 47 tahun saya berkali datang ke Minahasa, tapi banyak orang tidak memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Sampai kapankah engkau? Saya berkata kepadamu tadi, mungkin ini kali terakhir saya datang ke kota Bitung, dan saya mau tanya, cilakalah engkau jika engkau tidak pasang telinga mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik, karena tidak ada satu kalimat yang dipermainkan, tidak ada satu kalimat yang tidak jujur, tidak ada satu kalimat yang menipu engkau. Semua kalimat yang ucapkan daripada firman di dalam mimbar Tuhan ini, dari hamba Tuhan yang mau setia kepada Tuhan, saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan dengan gentar, dengan gemetar, dan penuh perasaan takut kepada Tuhan. Oh saudara-saudara, banyak pendeta suka masuk ke Minahasa, suka datang ke Tonsya, suka datang ke Bitung. Tetapi perhatikanlah, yang dikatakan sesuai dengan Alkitab tidak. Kalau tidak, jangan terima. Amin. Tolaklah dia. Kalau benar-benar sesuai dengan Alkitab, lutut di hadapan Tuhan. Yesus Kristus satu-satunya utusan yang menyatakan seluruhnya kemuliaan, kesempurnaan, kelimpahan rahasia Tuhan Allah yang mutlak itu. Sekali lagi, engkau tidak menemukan Allah di dalam semua nabi yang lain, baik perjanjian lama atau rasul di dalam perjanjian baru, karena mereka bukan anak Allah satu-satunya yang diutus oleh Allah. Tapi Yesus Kristus adalah satu-satunya yang diutus oleh Allah menjadi pengantara yang esa, menjadi gembala yang baik daripada gereja, menjadi pengantara satu-satunya di tengah-tengah manusia dan Tuhan Allah. Dan Yesus diutus untuk membawa seluruh umat manusia mengenal siapakah Allah dan membawa orang pilihan kembali kepada Tuhan. Jikalau engkau anak binasa seperti Yudas menjual Yesus karena mencintai uang lebih dari mencintai Tuhan. Yudas menjual Yesus karena mencintai uang lebih daripada mencintai kebenaran. Akhirnya 30 keping perak yang dia peroleh tak bisa dimiliki oleh dia, harus dilempar kembali ke dalam lantainya daripada bait Allah. Akhirnya dibeli tempat untuk menjadi tempat kuburan dia. Dia gantung diri dan akhirnya dia patah dan ususnya keluar dari perutnya dan dia mati di dalam kecelakaan binasa. Orang Kristen yang main-main sama Tuhan, jangan seperti Yudas. Gereja-gereja yang tidak jujur, majelis yang curi uang Tuhan, biar engkau gantung diri mati saja. Pendeta-pendeta korupsi harus masuk ke dalam neraka. Tidak peduli engkau pendeta berapa hebat. Tuhan adalah Tuhan yang suci dan adil, tidak pernah berkompromi dengan dosa. Tuhan adalah Tuhan yang suci dan mutlak, tidak mau dipermainkan oleh manusia. Di manakah Yudas? Dia sudah binasa, dia berada di neraka. Meskipun dia ingat, aku pernah dipanggil Yesus menjadi rasul, aku pernah melihat Yesus melakukan mujizat, aku pernah ikut dengan rasul-rasul, ikut penginjilan, aku pernah mendengar Yesus mengajarkan kebenaran tentang kerajaan Allah. Tetapi dia tidak berbagian, karena dia bermain-main dengan Tuhan.
Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, engkau harus mendengar. Yesus berkata, dombaku mengenal suaraku. Dombaku mendengarkan perkataanku. Dombaku mengikut aku. Dombaku mentaati perjalananku. My sheep, they know, they understand my voice. They follow me, they obey me. Apakah engkau taat kepada Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh berjalan mengikuti pimpinan Roh Kudus? Engkau jangan main-main, karena tidak banyak waktu lagi hidup kita akan selesai. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan Allah yang mengirim Yesus Kristus ke dunia, di dalam 33 tahun hidup suci, Dia mulai mengabari Injil. Kalimat pertama, bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Repent ye, for the kingdom of God is at hand. Saudara-saudara, seluruh kitab suci mengandung tema yang sama, dosa manusia dan penebusan Yesus Kristus. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir, suara panggilan terus menerus. Rencana Tuhan tidak henti-henti. Kehendak Tuhan dinyatakan melalui lembar ke lembar ke lembar ke lembar ke lembar, nabi ke nabi ke nabi ke nabi ke rasul, sampai halaman terakhir. Tuhan berkata di Yesaya pasal 65, bangsaku tidak mendengar aku. Dari pagi sampai malam aku melambaikan tanganku memanggil bangsaku kembali, tetapi mereka tidak menyahut aku. Berapa banyak kali engkau melalaikan panggilan Tuhan? Berapa kesempatan dengan buang engkau tidak menghiraukan pimpinan Tuhan? Malam ini biar kita bertobat kembali kepada Dia. Malam ini biar kita gentar dan berkata, Tuhan, aku tidak melalaikan engkau lagi. Yesus berkata, bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Apa artinya kerajaan surga? Itu kerajaan Tuhan Allah, kerajaan surga, kerajaan abadi, kerajaan surga, kerajaan lebih tinggi daripada Republik Indonesia. Kerajaan surga lebih berkuasa daripada negara Amerika. Kerajaan surga lebih berbobot daripada Rusia, Inggris, Amerika, Perancis, Jerman. Negara apapun di dunia hanya sementara. But for the kingdom of God is forever and ever. Hanya kerajaan Allah itu kekal selama-lamanya. Dan Alkitab berkata kepada kita, kerajaan Allah adalah kuasa Allah. Kuasa Allah adalah kuasa memerintah umatnya. Dan umatnya adalah orang ditebus dengan darah Yesus Kristus. The kingdom of God is the reign of the absolute power of God Himself. The kingdom of God is the ruling power over His own chosen people. The kingdom of God is the territory where He's the chosen, He's elected, He's the saved people ruled by Him. Saudara-saudara, the domain of God's power, itulah gereja yang sejati. Gereja yang kudus dan am, yang suci karena ditebus, yang am karena dibeli daripada segala bangsa, segala negara, segala bahasa, segala jurusan dunia ini. The Holy Universal Church, holy because we have been sanctified. Universal because we are purchased from all the different countries, different race, different tongue, and different places. Dari zaman yang berbeda, warna kulit yang berbeda, negara yang berbeda, dan semua benua yang berbeda. Orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, adalah orang yang berada dalam kerajaan Allah. Mau tahu tidak engkau milik kerajaan atau tidak? Pikir sendiri, engkau taat kepada pemerintahan atau tidak? Engkau jujur kepada Tuhan atau tidak? Engkau dikuasai oleh setan atau dikuasai oleh Roh Kudus? Kalau engkau mematuh, menaati perintah Tuhan dan semua pengajaran dari Roh Kudus, engkau orang yang berada di kerajaan Allah. Jika engkau tidak mau patuh, pura-pura engkau dimiliki oleh iblis dan engkau tidak berbagian dalam kerajaan Allah. The reign of God, the sovereignty of our God ruling over you, and you obey Him,
and you are in His kingdom. Kerajaan Allah berarti pemerintahan Allah. Kerajaan Allah berarti kuasa ilahi. Kerajaan Allah berarti pemerintahan untuk memberikan perintah dan menjajah, memimpin akan seluruh hati sanubari kita masing-masing. Di mana ada orang yang patuh kepada Tuhan, di mana ada orang yang taat kepada pemerintahan Tuhan, di situ dia anggota kerajaan Allah. Saudara-saudara, Yesus berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa artinya? Engkau belum masuk, sudah dekat, berarti belum datang, akan segera datang, tapi engkau belum ada bagian. Maukah menyediakan hatimu menerima kedatangan kerajaan Allah? Maukah mempersiapkan diri masuk ke dalam kerajaan Allah? Siapa bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Yesus Kristus berkata kepada Nikodemus, except a man being born again by Holy Spirit, he will never see the kingdom of God. If you are not born again from the water and the Holy Spirit, you will never enter into the kingdom of God. No matter, in spite of you are a Pharisee, a leader of the religion, meskipun engkau adalah pemimpin agama, engkau adalah alim ulama, engkau adalah orang pimpinan di dalam gereja, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Engkau tidak mungkin masuk kerajaan Allah kecuali engkau diperandakan oleh Roh Kudus. Oh saudara-saudara, jangan menipu diri kita sendiri. Alkitab tidak pernah mengatakan orang dibaptiskan air masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang jadi majelis masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang mengikut perjamuan suci masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan engkau sudah ditabis jadi pendeta, engkau masuk surga. Pendeta pertama yang masuk neraka, pendeta Yu. Siapa itu? Yudas. Saudara-saudara, heran tidak engkau melihat pendeta masuk neraka? Saya kasih tahu, tidak heran. Di dalam neraka banyak pendeta. Pendeta yang palsu, pendeta pembohong, pendeta menyeleweng Alkitab, pendeta tidak setia, pendeta yang motivasinya untuk uang, mereka akan masuk neraka. Di dalam neraka ada majelis-majelis, syamas-syamas, tua-tua, ada wali kota, ada gubernur yang korupsi, saudara-saudara. Di neraka ada banyak dosen-dosen, profesor, rektor-rektor yang karena uang jual ijazah. Di neraka ada banyak orang-orang Kristen pura masuk ke situ karena mereka tidak diperanakan pula. Except a man being born again by the Holy Spirit, who regain the new life, reborn life, the new life from God, you will never enter into, even see the glory and the kingdom of God. Jikalau seseorang tidak diperanakan pula, tidak mendapat hidup baru dari Roh Kudus, dia tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, lalu kerajaan Allah dimasuki oleh siapa? Oleh orang bertobat. If you repent, repent ye, because the kingdom of God is at hand. Karena surga sudah dekat, karena surga atau kerajaan Allah sudah dekat, maka bertobatlah kamu. Apa itu pertobatan? Hari ini kita masuk ke dalam tema yang kedua ini, pertobatan untuk kita masuk ke dalam surga. Manusia kalau bikin rumah gubernur pakai bahan yang paling baik, beli kursi yang paling mahal, pakai korden yang paling mewah. Karena apa? Gubernur, apalagi presiden, apalagi raja, dia punya kayu, marmer, granit, jendela, kusen, semua yang terbaik. Kalau mungkin pakai granit yang paling mahal, kalau mungkin dari Italia, untuk menyatakan mewahnya negara ini, untuk menyatakan kayanya pemerintah ini. Hanya Allah berbeda. Tuhan Allah tidak memakai bahan yang paling mahal untuk membangun kerajaannya. Tuhan Allah tidak memakai bahan-bahan yang mahal untuk membangun akan kerajaannya. Tuhan memakai hati-hati manusia yang bertobat.
Tuhan memakai jiwa-jiwa yang menyesalkan dosa, yang mengaku dosa, dan air mata mereka yang menyesal menjadi bahan membangun kerajaan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita orang-orang yang bertobat, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, kita dipakai menjadi bahan membangun kerajaan Allah. Allah tidak perlu batu-batu yang mewah. Semua gunung milik Tuhan, semua lautan milik Tuhan, semua pulau milik Tuhan, semua hutan milik Tuhan, semua kayu milik Tuhan, emas, perak, mutiara, berlian, semua milik Tuhan. Dan Tuhan tidak perlu pakai bahan-bahan yang mahal untuk membangun kerajaan Allah. God need not to use all the precious stones to be the building matter for His kingdom. God is building His kingdom with you and me who truly repent, with our tears, with our repentance, to be qualified to build His own kingdom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab berkata, orang yang sesal akan dosanya, orang yang mengaku dosa, orang yang menyesali akan kejahatannya, orang itu hatinya hancur. Hati orang yang hancur tidak pernah dipandang rendah oleh Tuhan Allah. Allah tidak menghina orang yang bertobat. Allah tidak pernah menghina orang yang mengaku dosa. Jikalau kita mengaku dosa kita sendiri, maka Allah itu setia dan adil, bukan kasih dan murah. Kalau Allah itu kasih dan murah, langsung mengampuni dosa, itu Allah palsu. Jikalau kita mengaku dosa kita sendiri, maka Allah itu setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dia akan membersihkan kita dari segala kejahatan. Many sorrows are the hearts of the wicked. There are many of the sorrows of the wicked man. Siapakah orang yang fasik? Adalah orang kafir yang tidak kenal Tuhan, dan mereka sudah melupakan Tuhan mereka. Saudara-saudara, orang dicipta oleh Tuhan. Tuhan menanam konsep ketuhanan di hati kita. Engkau Kristen, engkau ateis, engkau komunis, sama. Tuhan telah menanamkan satu konsep ilahi sebagai benih yang paling dasar, sebagai satu fundamental faith, as a common grace, as a common revelation in your heart. You know God is there. You know because God had implanted His own image in you. Allah telah menanamkan sesuatu konsep yang paling basis, yang paling dasar bagi Dia itu ada di hatimu. Tetapi engkau menekan, you suppress that truth. That is the reason God will punish you. Saudara-saudara, Allah itu adil adanya. Allah sudah memberikan konsep Allah kepada setiap orang di dunia di dalam general revelation within the common grace. Anugerah umum, wahyu umum, Tuhan sudah menanam itu di hati kita. Tapi kita menekan, akhirnya pikiran kita menjadi futile, hati kita menjadi gelap. Pikiran sudah menjadi rusak, hati menjadi gelap, dan kebenaran ditekan, tidak bisa bertumbuh. Saudara-saudara, if you suppress the common grace, you suppress the general revelation, will never enter into the understanding of the special revelation. Roh Kudus Dia akan memimpin engkau, tidak akan membawa masuk ke dalam pengertian dari wahyu khusus di dalam anugerah yang spesial. Saudara-saudara, kita harus hati-hati dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pada waktu engkau menghina akan anugerah yang sudah diberikan, engkau akan terus menumpuk kemarahan Tuhan bagi hari kiamat engkau. Allah penuh toleransi. The tolerant God is waiting you for repentance, from giving you the common grace, and will guide you into the special understanding of the grace. Saudara-saudara, jika engkau tidak memperhatikan, tidak memperduli toleransi Tuhan Allah, kira Allah tidak bisa apa-apa. Saya berdosa, tetap kaya. Saya bohong, tetap menipu, tetap mendapat untung yang banyak. Maka Allah itu tidak ada. Tak usah peduli Dia.
Alkitab mengatakan engkau sedang menumpuk-tumpuk kemarahan Tuhan terus untuk menunggu hari kiamat, hari terakhir. Hukuman akan semuanya total tiba kepadamu. Engkau tidak bisa lari. Itu sebab Allah mengatakan, apakah kau menghina anugerahnya yang menuntun engkau kepada pertobatan? The toleration of God is to guide you into repentance. Allah menanti engkau bertobat. Pertobatan menjadikan kita diterima oleh Tuhan. Itu sebab kalau orang mendengar suara Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, mendengar ketuk pintu Roh Kudus di luar hatimu, jangan mengeraskan hatimu hari ini. Jikalau Tuhan sedang mengetuk pintu, sedang memanggil engkau hari ini, biar engkau mengatakan, God, I am here. I've listened to your words, to your calling, and now I know you are knocking outside of my door. I'm ready to open my heart. I'm ready to invite you to come into my heart. Jikalau Allah mengetuk pintumu, Roh Kudus memberikan pencerahan kepadamu, jangan simpan dosa, jangan mengeraskan hati, jangan melarikan diri dari Tuhan. Tapi buka hatimu, minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Saudara-saudara, pertobatan adalah satu-satunya cara kita menerima perkenan dari Tuhan. Supaya diperkenan Tuhan, diterima kembali oleh Tuhan, engkau harus bertobat. Repent ye, bertobatlah engkau, karena kerajaan Allah sudah dekat. Maukah kita masuk ke dalam kerajaan Allah? Maukah kita ditolak di luar pintu kerajaan Allah? Maukah kita ketinggalan, tidak berbagian di dalam kerajaan surga? Maukah kita dibuang di dalam neraka? Engkau bilang pasti tidak. Saya tidak mau menjadi orang ketinggalan. Saya tidak mau menjadi anak binasa. Saya tidak mau menjadi orang dibuang oleh Tuhan. Saya mau beserta dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Maka dengarlah Tuhan berkata, bertobatlah engkau. Bertobatlah engkau, berarti engkau mesti mengambil sesuatu keputusan untuk dua hal yang penting. Pertama, meninggalkan dosamu. Dan kedua, kembali kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, meninggalkan dosa, depart from sin, say goodbye to sin, and depart far away from sin. This is the first step. Engkau meninggalkan dosa, engkau tidak mau dosa, engkau berkata tidak kepada setan, engkau berkata aku meninggalkan dosa. Tetapi ini tidak cukup. Depart from sin is not enough. You should return and positively come to Jesus Christ. Engkau harus kembali kepada Yesus Kristus. Engkau harus datang secara positif, meninggalkan kegelapan, kembali kepada yang terang. Meninggalkan jalan binasa, kembali kepada hidup yang kekal. Meninggalkan iblis, kembali kepada Tuhan. Kembalikan daripada kejahatan, kembali kepada kebenaran. Saudara-saudara, kedua aspek ini tidak boleh kurang satu. Jika engkau meninggalkan dosa, meninggalkan kegelapan, meninggalkan iblis, meninggalkan ikatan-ikatan belenggu dosa yang lama selama mengikat engkau pada hari-hari yang lampau, tapi engkau tidak kembali kepada terang, tidak kembali kepada Tuhan, engkau belum pernah bertobat. Saudara-saudara, pertobatan bukan penyesalan. Penyesalan pekerjaan hati nurani. Penyesalan adalah sesal, kenapa saya berbuat salah. Oh, saya tidak boleh berbuat salah. Saya tahu saya berbuat salah. Ini tidak boleh, tapi saya sudah buat. Saya nyesal. Penyesalan bukan pertobatan. Penyesalan dari hati nurani. Penyesalan dari diri. Penyesalan karena takut hukum. Penyesalan karena sadar sekarang sudah lambat. Penyesalan bukan pertobatan. Siapakah menyesal tapi tidak bertobat? Siapakah tidak bertobat meskipun menyesal? Yudas menyesal? Iya. Yudas tahu salah? Iya. Yudas tahu dia sudah lambat? Iya.
Yudas bertobat? Tidak. Yudas mengembalikan uang, lempar ke dalam bait Allah. Aku tidak mau. I do not want this money. Bring me back my Lord Jesus Christ. I am now regretting what I have done by selling him for 30 pieces of silver. 30 keping perak tidak memberikan damai. Dia kembalikan uang itu dan berkata, kembalikan Yesus. Saya tidak mau jual dia. Mereka mengatakan, no, it is impossible. We are not giving back Jesus to you. Take back all your money. Yudas tidak mau uang itu. Dia menyesal. Tetapi itu bukan pertobatan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab 2 kali uang yang sudah diberi tidak diambil kembali. Yesus yang sudah ditangkap tidak diserahkan kembali. Kedua kali Yesus orang Nazaret adalah Raja Yahudi. Di dalam 3 macam bahasa Pilatus menulis. Mereka bilang, jangan tulis begini. You must tulis, dia sendiri mengatakan dia Raja Yahudi. Pilatus mengatakan, yang aku sudah tulis, aku tidak bisa menghapuskan lagi. No return. 30 keping perak tidak bisa kembali. Tulisan Pilatus tidak kembali. Bisa menyesal, tapi penyesalan bukan pertobatan. Yudas menyesal, iya. Yudas tahu salah, iya. Yudas bertobat, tidak. Karena apa? Dia menyesal dosa, takut hukum, dia tahu salah, dia sekarang tidak bisa mengembalikan waktu lagi. Why? Regret is not equal to repentance. Regret is merely a work of your conscience, but regret is not a work of Holy Spirit. Penyesalan adalah satu fungsi nurani, bukan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bukan membuat engkau menyesal. Roh Kudus membuat engkau mempunyai penyesalan yang tidak akan menyesal untuk selama-lamanya. Unregrettable regret forever and ever. That is work of Holy Spirit. Only regret simply because the work of your conscience, that is not repentance. Roh Kudus membuat kita mempunyai penyesalan yang tidak nyesal, karena kita menyesal dan kembali kepada Tuhan. Inilah perbedaan pertobatan dan penyesalan. Orang berdosa menyesal, orang di dalam penjara menyesal, orang sebelum dihukum mati menyesal. Engkau kalau pergi ke penjara, engkau pergi ke tempat Algojo, engkau melihat orang yang ditembak, sebelum banyak orang nangis, mereka menyesal, tapi mereka tidak bertobat. Penyesalan adalah fungsi hati nurani. Penyesalan adalah pekerjaan daripada manusia yang diberikan hati nurani saja, tapi tidak ada sanggup paut dengan pekerjaan keselamatan Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus, dan pengampunan dosa. Penyesalan yang bersifat hati nurani tidak membawa engkau kepada hidup yang kekal. Penyesalan itu akan membuat engkau makin sedih, makin mati. Regret that give you death. Regret that bring you to death. That is the regrettable regret. Tapi Alkitab minta sesuatu unregrettable regret. Itu ada penyesalan yang tidak akan menyesal untuk selama-lamanya. Penyesalan dari Roh Kudus. Roh Kudus berkata, hei anakku, engkau sudah bersalah, berzina, berjudi, narkoba, engkau sudah minum beracun, engkau sudah berbuat jahat, engkau sudah berbuat salah semua ini. Tetapi Yesus mencintai engkau. Kristus mati bagi engkau. Engkau tidak perlu bunuh diri. Engkau tidak perlu kecewa, karena Yesus menunggu engkau pulang. Saudara-saudara, Roh Kudus memberikan penyesalan? Iya. Penyesalan mematikan? Tidak. Penyesalan apa? Penyesalan yang tidak mungkin menyesal lagi, karena penyesalan yang membawa kita kepada hidup yang baru. Penyesalan yang membawa kita kepada hidup yang baru adalah penyesalan yang mempunyai pengharapan. Yudas menyesal, tapi Yudas tidak ada pengharapan. Yudas menyesal, dia hanya bisa masuk neraka.
Petrus menyesal, Petrus ada pengharapan. Yesus berkata, malam ini di antara kamu ada satu orang akan menjual aku. Wah, cilaka. Is it I? Lord, Lord, Lord. In the oratorio of the Passion Music, Passion Music of the St. Matthew, Johann Sebastian Bach wrote that portion with 11 times, is me, Lord, Lord, Lord. 11 kali murid tanya Yesus, akukah Tuhan? Akukah Tuhan? Akukah Tuhan? Akukah Tuhan? Akukah Tuhan? 11 orang. Kenapa 11? Karena ada satu tidak berani ngomong. Siapa itu? Yudas. Dia tahu dia setelah dihitung 11, dia cilaka. Kalau saya tidak tanya, semua pasti tahu saya yang jual. Maka dia cuma mengatakan, is it I, Rabbi? Dia tidak bisa keluar mulut Tuhan, karena dia tak pernah mengaku Yesus Tuhan. Dia hanya mengaku Yesus Guru. Itukah aku, Rabi? Saudara-saudara, Johann Sebastian Bach seorang musikus yang begitu teliti membaca Alkitab. Saya sangat menghormati setiap orang yang teliti membaca Alkitab, mengerti, mendetail, dan menghafal banyak. Jangan tipu saya. Engkau yang katanya banyak baca Alkitab, waktu diuji semua salah, semua kehilangan, semua lupa. Itu tidak benar, saudara-saudara. Johann Sebastian Bach membaca Alkitab begitu teliti, begitu setia, begitu taat, dan dia mengingat semua yang penting di Alkitab dan tulis di dalam musik. Mengapa Yudas tidak mengatakan, akukah Tuhan? Karena di dalam hati dia tak ada Tuhan, hanya ada guru. Guru itu namanya Yesus, tapi tak pernah menjadi Tuhannya. If Jesus is your Savior but not your Lord, He is not your Savior at all. Kalau Yesus hanya menyelamatkan engkau, tidak pernah menjadi Tuhanmu, dia tak pernah menjadi juru selamat engkau. Ini kalimat-kalimat yang penting, kalimat-kalimat Alkitab biar. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, malam ini di antara kamu ada satu orang yang mau menjual aku. Itu akukah? Akukah? Petrus mengatakan, jika orang menjual aku tidak. Aku akan sampai mati setia pada kamu. Masuk penjara pun aku akan menderita. Yesus tidak mau debat. Kalau Yesus debat katanya begini, kamu sama saya pintar mana? Kamu sama Petrus, aku Tuhan Yesus. Jangan bicara sama saya. Yesus terlalu sopan. Yesus bilang sama Petrus, saya sesungguhnya berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam kokok 2 kali, kamu akan kokok 3 kali. Kamu akan menyangkal aku 3 kali. Pada waktu Petrus dapat engkau separtai dengan orang itu, no. Kamu mengalami itu, no. Absolutely I don't know him. Ditanya lagi, engkau sama dia atau separtai? I swear I never know this man. Kokok. Ayam kokok 2 kali. Dia baru sadar kalimat Yesus lebih hebat. Dia adalah orang yang menganggap diri hebat. Yesus berkata, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam kokok 2 kali, engkau Petrus akan menyangkal aku 3 kali. Tetapi aku sudah berdoa bagimu, karena setan akan mengayak engkau. Tetapi aku sudah berdoa bagimu, supaya engkau tidak kehilangan iman. Saudara-saudara, I pray for you, lest you lost your faith, and after your return, strengthen your brothers. Orang yang pernah jatuh, orang yang pernah berontak, orang yang pernah melawan Tuhan, dan kembali lagi, dia boleh menguatkan saudara, dia boleh menjadi saksi. Ini Alkitab. Petrus menyesal, tetapi beda dengan Yudas. Yudas menyesal, tidak kembali kepada Tuhan. Petrus menyesal, dia kembali kepada Tuhan. Oh saudara-saudara, regret unto death is a regret from conscience.
Unregrettable regret forever and ever is a regret from Holy Spirit. Engkau menyesal, tapi tidak kehilangan pengharapan. Engkau menyesal karena engkau sudah berdosa, tapi yang mengetahui meskipun aku berdosa, Tuhan masih mencintai aku. Kristus sudah mati bagiku. Dia menanti aku bertobat. Maka sekarang meskipun aku sudah menyesal, aku sudah berdosa, aku tahu aku boleh kembali kepada Tuhan, dan aku boleh minta pengampunan dari Tuhan. Dengan air mata berkata, Tuhan, I have done wrong, I have sinned against you, but please do not look at me, but look at your Son Jesus Christ, who died for me on the cross. Oh Tuhan, jangan lihat saya ini orang jahat, saya ini orang fasik, saya ini orang berdosa, saya adalah orang yang telah banyak melukai hatimu. Ya Tuhan, tolong jangan lihat saya. Lihatlah anakmu yang digantung di atas kayu salib mengganti saya. Itulah juru selamat, itulah pengharapan, itulah satu-satunya jalan keluar. Tolong Tuhan, Lord, me by Christ. Only your Son, in Him is the salvation, in Him is the redemption, in Him is the reconciliation, in Him is the propitiation. Oh saudara-saudara, di luar Yesus tidak ada juru selamat, di luar salib tidak ada cara menyelamatkan, di luar darah Yesus tidak ada keselamatan dan pengampunan. Only in Jesus. Only in Jesus. Di dalam Yesus Kristus saya boleh menerima hidup yang kekal. Saya kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, di sini saya kembali. Itu sebab bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Apa itu pertobatan? Meninggalkan dosa, menyesali dosa. Cukup? Tidak. Secara negatif meninggalkan dosa, secara negatif menyesali dosa, tetapi tidak cukup. Aspek positif, return to God, return to Jesus Christ, open your heart and accept Him as your personal Savior. Oh Tuhan Yesus, mari tolong aku. Oh Tuhan Yesus, silakan dengar doaku. Oh Tuhan Yesus, mohon terima aku kembali, masuk ke dalam hatiku. Pada waktu Yesus mau menerima engkau, Dia berkata, aku mengetuk pintu di luar hatimu. Barang siapa yang dengar suaraku, lihatlah. Ketuk pintu bukan apa? Tidak suruh dengar, disuruh lihat. Karena ini satu visi untuk hati nuranimu. You should see the vision before you listen the voice. I am knocking the door. Behold, not listen, but behold. Behold the Lamb of God. Lihatlah domba Allah yang mengaku dosa manusia. Waktu engkau melihat, ini domba Allah, ini jalan surga, ini juru selamat, ini pengampunan satu-satunya, dan engkau berkata, here I am, I return to you my Lord, please accept me, receive this prodigal son, return to you. Tuhan tidak membuang manusia, Tuhan tidak pernah membuang manusia, tetapi manusia membuang Tuhan. Akhirnya diberikan keselamatan engkau tidak mau terima, engkau pasti akhirnya dibuang untuk selama-lamanya. Jangan menunggu sampai hari engkau dibuang. Hari ini terimalah Tuhan Yesus. Dan Alkitab mengatakan, jikalau kita mengaku dosa kita, kita datang kepada Yesus Kristus. Barang siapa mengaku dosanya, Allah itu setia dan adil, bukan Allah itu murah dan kasih. The grace of God is hidden within the righteousness and the wrath of God. Only through the wrath and the righteousness of God you see the full glory of the cross. Di dalam kemarahan Tuhan, di dalam keadilan Tuhan, engkau baru mengerti cinta kasih. Kalau tidak, engkau akan memandang rendah, engkau akan menginjak-injak cinta kasih Tuhan, karena engkau menganggap itu terlalu remeh, terlalu hina. The grace of God is free, but not cheap. Anugerah Tuhan itu sangat bebas, cuma-cuma, tapi tidak murah. Karena apa?
Because Jesus Christ paid the price. Yesus sudah mati bagimu, mati bagiku di atas kayu salib. Yesus sudah digantung dan berkata, my God, why hast thou forsaken me? Mengapakah Allahku, engkau meninggalkan aku? The price is too heavy, too expensive, too big. Harga yang dibayar terlalu besar, terlalu mahal, terlalu berat yang ditanggung oleh Dia. Tetapi jika Yesus Kristus tidak mati mengganti engkau dan saya, tidak ada pengampunan dosa. Why? God is righteous. Why? God is truth. Why God is justice? Because He had already punished Christ. No more punishment for you. You run into Christ. Karena Allah itu setia, the faithful God and the just God had punished Jesus Christ. Dia sudah menghukum Yesus. Tak mungkin menghukum engkau lagi, karena Yesus sudah menanggung dosamu. Saudara-saudara, kiranya kita mengenal cinta Tuhan yang disimpan di dalam keadilan dan kesetiaan itu. Kiranya kita mengerti pengampunan Tuhan yang disimpan di belakang kemurkaan dan keadilan di kayu sune. Saudara-saudara sekalian, Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang suci, Allah yang penuh kemarahan, di dalam kemarahan mengandung cinta kasih mengampuni engkau dan saya. Hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh merendahkan diri, sungguh-sungguh kembali takluk kepada Dia. Dan Alkitab berkata kepada Dia, Allah yang setia dan adil mengampuni dosa kita. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, barang siapa yang menerima namanya, yaitu mereka yang percaya Yesus Kristus, diberikan hak menjadi anak-anak Allah. For those who receive Jesus Christ, believe in His name, will be given the privilege to be called the children of God. Saudara tahu tidak, hari ini juga engkau akan disebut anak Allah, bukan anggota gereja. Anggota gemim dah tentu masuk surga. Anak Allah pasti masuk surga. Amin. Pendeta gemim dah tentu masuk surga. Tetapi yang menjadi anak Allah pasti masuk surga. Siapakah anak Allah? Siapakah masuk surga? You believe in Jesus Christ, you accept Him as your Savior, and you call upon His name. Oh, engkau bilang, aku menyebut nama Yesus, Lord, Lord. Yesus mengatakan, tidak semua orang menyebut aku Tuhan, Tuhan masuk surga. Loh, kok begitu ya? When Paul say, if you call upon Jesus as your Lord, you will be saved. That is the Roman Empire. Because there is a rule in Roman Empire, anyone who call others than Caesar Lord must be beheaded. Barang siapa menyebut orang lain sebagai Tuhan, pasti harus dipotong kepalanya. Maka Paulus berkata, kalau engkau menyebut Yesus Tuhan, engkau diselamatkan karena engkau sudah bersedia demi imanmu dipotong kepala. Itu artinya, saudara-saudara, waktu engkau memanggil nama Tuhan, engkau bersedia dipotong kepala, engkau bersedia mati karena imanmu. Itulah orang yang panggil Tuhan masuk ke dalam surga. Bukan orang panggil Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk surga. Pada waktu itu ada banyak orang datang kepadaku, bukan demi nama Tuhan aku sudah mengusir setan, bukan demi nama Tuhan aku sudah melakukan mujizat, bukan demi nama Tuhan aku sudah menyembuhkan orang sakit, bukan demi nama Tuhan aku sudah melakukan nubuat. Yesus berkata, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, nyala engkau daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau. Jadi jangan kira pendeta-pendeta melakukan kesembuhan itu kuasa besar. Mungkin mereka tidak masuk kerajaan Allah, karena mereka mengatakan namamu aku menyembuhkan, aku melakukan mujizat, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan. Tuhan mengatakan, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, aku belum pernah mengenal engkau. Nyala engkau daripadaku, engkau yang berbuat jahat. Loh,
Kenapa? Mengusir setan demi nama Tuhan. Itu namanya berbuat jahat. Karena mereka betul-betul tidak mentuhankan Tuhan. Hanya memperalat nama untuk mencari nama, untuk mencari masa, untuk mencari uang. Saudara-saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya. Dan saya berkata kepada saudara, barang siapa yang malam ini benar-benar bertobat, meninggalkan dosa, kembali kepada Yesus Kristus, mengaku dosa, menyesali dosa, membuang dosa, dan berkata, Tuhan ampuni aku menerima Yesus Kristus, dan engkau akan menerima darah pengampunan, engkau menerima anugerah penebusan, engkau akan menerima hidup baru dari Roh Kudus, karena engkau akan diperanakan pula oleh Roh Kudus. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang diperanakan Roh Kudus, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Except a man be born again by the Holy Spirit, except a man born again by the water and Holy Spirit, they will not see and not even enter into the kingdom of God. Repent ye, because the kingdom of God is at hand. Bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Malam ini saya sebagai hamba Tuhan yang sudah tua, sudah tidak lagi asing bagi orang di Minahasa. Pendeta Stephen Tong hampir 50 tahun pernah datang mengunjungi tak habis-habis. Lebih dari 9 kali ke Minahasa, ke Bitung, Tonsya, Air Madidi, Leilem, Langwal, Tamawangko, ke Kota Mobago, Manado, Wanea, ke Sario, ke Kelabat. Sekarang orang tua ini berkata, hari ini anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi Gemim, dan orang-orang baik Islam, Hindu, Buddha, atau siapa saja yang hadir di dalam halaman pari ini, maukah engkau jujur menerima Yesus sebagai juru selamat? Jawab saya, maukah? Maukah engkau dengan ikhlas kembali kepada Tuhanmu? Maukah? Saya tidak panggil engkau maju. Tadi sudah 1 kali. Tapi setelah khotbah, saya memberi kesempatan bagi setiap orang yang duduk di situ. Siapa yang berkata, Tuhan, saya tergerak. Saya tahu ini firman-Mu yang benar. Saya tahu ini kitab suci. Saya tidak mau meninggalkan engkau. Saya tidak mau mengkelabui engkau. Saya tidak mau menyimpan dosa lagi. Hari ini, sekarang, yang mau membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dengan jujur dan hormat, dipersilakan angkat tangan di hadapan Tuhan kita sekarang. Yang menerima Tuhan, angkat tangan di tempat di mana engkau berada. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Dan saya minta pemuda-pemudi yang berkata, kalau Tuhan mau pakai saya menjadi hambanya seumur hidup, bukan kerja dagang, bukan cari uang, tapi mencari jiwa, menjadikan orang lain orang Kristen dengan susah payah mengabarkan Injil. Engkau berkata, saya meskipun bukan doktor, saya meskipun orang biasa, anak muda biasa, saya juga mau menjadi hamba Tuhan. Kalau ada pemuda-pemudi yang mau dipakai Tuhan menjadi hambanya seumur hidup, menjadi hamba Tuhan, saya minta saudara berdiri, maju ke depan, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan sekarang. Siapa saja pemuda-pemudi yang mau menjadi hamba Tuhan, berdiri dan sekarang maju ke depan. Jangan menunggu. Kita menyanyi Bapa terima kasih. Yang mau menjadi hamba Tuhan, berdiri dan maju ke depan. Bapa terima kasih. Siapa yang mau berdiri, maju ke depan. Kita mau berdoa. Siapa saja pemuda-pemudi yang mau menjadi hamba Tuhan, berdiri maju depan. Di dalam surga, puji terima kasih. Sekali lagi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,
No more calling. Sudah 3 kali saya tidak main-main. Saudara-saudara, saya pernah berdoa pada tahun 1984 di Korea. Saya minta Tuhan bangkitkan 10 juta anak Indonesia menjadi hamba Tuhan. Engkau bilang 10 juta di seluruh dunia, di antaranya paling sedikit 1 juta di antara Indonesia menjadi hamba Tuhan. Tak kebanyakan. Saya bilang tidak. Karena apa? Karena Indonesia mempunyai orang Kristen lebih daripada 20 juta orang Kristen. 1 juta hanya 5%. Perpuluhan itu 2 juta. Dan setiap hari saya kebaktian, saya memanggil. Dan sepanjang dari Januari sampai Desember, Tuhan mendengar doa saya. Hari ini ratusan yang maju ke depan. Akan ditambah terus ke dalam kerajaan Allah. Kebangunan rohani di Asia, khusus Asia Tenggara, bukan mulai dari Filipina, Vietnam, Myanmar, Thailand, Malaysia, atau Singapura, Hong Kong, Taiwan. The revival in Asia, especially in the Southeast Asia, will start from Indonesia. Amin. Kebangunan rohani, kekristenan di seluruh Asia Tenggara akan mulai dari Indonesia, dari gerakan reform, dari STEMI. Itu sebab setan sangat membenci Stephen Tong, menyerang habis-habisan dia. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang saya dengan hormat mengundang seorang dokter yang paling otoritatif di dalam hermeneutika di seluruh dunia, yang hari ini terbang dari Philadelphia, hadir di tengah kita, Dr. Fern Poitres. Reverently, I require you to come up to pray for others. Dr. Poitres akan berdoa bagi pemuda-pemudi yang menyerahkan diri. Mari kita berdoa. Our Creator and Lord, Pencipta kami dan Tuhan, we bless you for the greatness of your power. kami memberikan berkat kepada Tuhan. We bless you for the redemption in Jesus Christ. Kami bersyukur karena anugerah-Mu keselamatan di Yesus Kristus. We bless you that He is enthroned at your right hand. Kami bersyukur karena Engkau berada di dalam tangan kanan Allah di atas takhta. We pray, Lord, that through Jesus Christ, the Holy Spirit, come on these people who have come forward. Kami berdoa kiranya Roh Kudus di dalam diri Yesus Kristus turun kepada pemuda-pemudi yang berdiri maju ke depan. That they would be filled with the glory of Jesus Christ. Kiranya mereka dipenuhi oleh kemuliaan Yesus Kristus. And Lord, we pray for everyone here, Kami berdoa bagi setiap orang yang berada di sini. that the name of Jesus Christ would be glorified in their lives. Kiranya nama Yesus Kristus akan secara luas dipermuliakan di sini. In His name we pray. Amen. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.